Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Naila Hikaya dari absen 19. Saya Sinta Safira dari absen 29. Saya Halila Aisyah Rahma dari absen 15. Saya Susi Anjasari dari absen 32. Saya Arsen Van Justin Queen dari absen 4. Saya Suci Nur Indasari dari absen 31. Dan saya Lulus Suratin Ramadhani dari absen 16. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan sebuah video terkait sejarah makam Mbah Majir di Desa Kaliajir. Selamat menonton. Sebelumnya, perkenalkan kami siswa-siswi dari SMK Negeri 1 Mandiraja. Maaf telah mengganggu waktu Bapak. Di sini kami diberi tugas untuk menggali informasi terkait sejarah suatu tempat dan kami memutuskan untuk menggali informasi tentang makam Mbah Majir. Apakah Bapak bersedia untuk membantu kami menggali informasi mengenai sejarah makam Mbah Majir? Oke, siap, insya Allah sebisa saya akan ceritakan kisah tentang Mbah Majir. Terima kasih Bapak karena sudah bersedia membantu kami. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan nama saya Pak Guntoro. Baik Pak, selanjutnya teman saya akan mengajukan beberapa pertanyaan seputar makam Mbah Majir. Oke. Boleh langsung ceritakan apa tanya dulu? Tanya. Apakah bisa diceritakan secara singkat tentang sejarah makam ini tadi, Pak? Kalau makam Mbah Majir itu nama aslinya kan Muhammad Muhajirin. Beliau bukan orang sini Kaliajir, tapi itu dari Mataram. Pendatang ribuan tahun yang lalu. Dulu ke sini belum ada nama desa, masih hutan belantara. Ya. Terus konon ceritanya ini saya juga dari kakek buyut saya. Dulu itu Mbah Majir seorang tokoh utama prajurit zaman dulu, zaman kerajaan atau zaman keraton. Nah, itu singgah di hutan sini puluhan tahun hidup di hutan sini, belum ada nama ini, belum ada nama. Singkat ceritanya di sini singgah lama, ada peternya ini di seberang Kali Sapi. Nah, karena di sini udah terlalu lama banget zaman perang dulu sampai meninggal di sini itu Mbah Muhammad Muhajirin itu nggak punya anak, punya istri tapi nggak punya anak. Meninggal di sini. Ini ada kisahnya. Dulu awalnya dimakamkan ke hadap utara layaknya orang Islam. Nah, tapi beberapa hari kemudian, 7 hari itu ada kan kali Sapi, airnya nggak mengalir. Nah, ini warga banyak mimpi agar makom tersebut digali lagi. Dalam 7 hari itu digali lagi. Nah, makom digali lagi itu mayatnya masih utuh, nggak membusuk, masih utuh. Akhirnya digali lagi menghadap ke arah timur. Kamu tadi nggak apa enggak makamnya? Yang lain kan tuh menghadap ke utara, itu menghadap ke timur. Nah, beliau dulunya itu punya kesaktian yang tingkat tinggi. Di antara desa ini ada desa Marten, Ujung Utaranya itu punya kesaktian yang satu, kesaktian raga dan juga kesaktian batin. Nah, dalam itu karena dimakamkan ke ada putra kok ternyata sungainya nggak mengalir. Nah, itu sejarahnya gini, cara mengenang Jawa lagi Mbah Majir dikubur ngalur kok banyune bendung. Wis dadak rangetan bae. Ternyata dadak rangetan banyune ngalir secara normal. Lah karena itu iki desa urung anane titik wayang ketemu anak putu ali desa baik Kaliajir. Karena apa? Kaliajir itu diarah dari Mbah Majir. Telangnya dulu itu Mbah Majir karena Majir nggak punya anak.
Lah Ajir gue diambil dari nama Mbah Majir. Kali ini Belembeng. Nah dari meninggalnya Mbah Majir itu digali menghadap ke timur hanya banyu normal. Jadi dinemunya dari desa Kali Ajir. Kali ini Mbah Majir. Lah kalian nggak ceritanya kalau banyak mengenang Mbah Majir itu namanya asli Raden Muhammad Mukhajirin. Beliau dulunya itu dia tinggi besar. Nah, Mbah Majir itu nggak punya anak, yang punya bapak desa Kali yang atas nama sampai sekarang desa Kali Ajir. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah pernah terjadi peristiwa penting di sekitar makam Mbah Majir? Peristiwa penting. Iya, kayak apa gitu Pak? Sebutin salah satu aja. Maksudnya kalau peristiwa penting atau keadaan yang aneh atau gimana? Misal kayak peringatan atau apa gitu. Oh, peringatan. Salah satu. Kalau untuk peringatan di sini kan setiap tahun ada yang namanya kejawen itu yang dijalani kepungan suran, selamatan suran, dan yang kedua selamatan sadranan. Tapi kalau untuk acara kepungan, kalau di desa ini kan kepunnya ada kucu parami segala macam di perempatan jalan, dan untuk perwakilan beberapa orang masuk ke makom untuk mendoakan, dan mendoakan ya itu leluhur kita, mendoakan manusia yang udah di alam sana lah ya, dari Mbah Majir leluhur kita, ada perbaikan ke makom. Yang kedua selamatan desa yang ada di jalan-jalan perempatan. Nah, yang ada itu di sini kali setiap tahun 2 kali, sadran sama suran. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah masyarakat sekitar masih melakukan ziarah atau ritual di makam Mbah Majir? Ada beberapa. Kalau makam ke sana itu kalau zaman dulu itu banyak sekali, tapi kalau ritual itu namanya kejawen ritual itu kan mendoakan, berdoa dan minta doa. Untuk ziarah ya saya sendiri ya yang saya jalani ya seringlah ke situ untuk mengantar orang atau saya pribadi sendiri. Nah intinya ziarah kan yang saya ketahui, ziarah kan mendoakan paling Al-Fatihah, mendoakan agar yang sudah di alam kubur diterima di sisinya, diberi ketenangan, diberi alam padang di alam surga. Yang kedua mendoakan leluhur kita sendiri dari kakek atau nenek. Jadi yang untuk ziarah ya kalau orang Kalider sendiri saya jalan bisa aku ya masih ada lah yang suka ziarah ke makam. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah ada pantangan atau larangan tertentu tentang makam Mbah Majir yang dipercayai masyarakat? Kalau di makam Mbah Majir itu nggak ada pantangan untuk hari ini, harus hari itu, harus apa, harus bawa menyan, harus bawa kembang, harus bawa dupa, itu enggak. Itu hanya apa yang niat ke situ ziarah, intinya kan doa tulus yang ikhlas batin tuh musing batin. Kalau banyak niat mendoakan ya kadang banyak yang ziarah ke makam itu punya tujuan-tujuan tertentu. Ada yang bawa dupa, bawa kembang, itu hanya prasarana pelengkap. Yang utama itu kan doa. Oke, selanjutnya. Apa saja upaya yang dilakukan untuk merawat atau melestarikan makam Mbah Majir? Ya, untuk merawat, untuk melestarikan kebetulan ya perawatan lah itu kan di dalam tadi ada karpet, ada sapu, ada kain buat nutup, itu kan buat lebih nyamannya orang ziarah agar hidup situ nggak kotor. Tapi untuk bangunan itu kan bangunan udah ratusan tahun ya, karena atapnya udah rusak. Itu insya Allah dalam waktu dekat ini akan dibangun yang layak, dibangun lagi, direnovasi dalam waktu dekat nanti. Dan perawatan ya karena di situ ya juru nggak ada kuncen, nggak ada juru kunci ya kesadaran warga aja yang ziarah situ bersihkan, nyapu gitu aja sementara kayak gitu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Semoga informasi yang Bapak berikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk Anda. Oke, terima kasih. Dan juga ya saya doakan agar kalian semua yang masih adik-adik
untuk mengejar cita-cita yang lebih mantap, lebih yakin agar tujuan kamu bisa terkabul, agar bisa kamu membahagiakan orang tua, dan sekolah punya prestasi yang tinggi, agar bisa terwujud bagi negara, nusa dan bangsa. Amin. Ya hanya segitu aja. Maka ada tutur kata yang kurang dari saya mohon maaf, dan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak. Oke. Permisi Pak, mau dokumentasi. Oke, nggak apa-apa. Sekian video yang dapat kami persembahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.